Ini ini di mana? Ini di sini juga. Oh, di sini. Oh, gitu. Anu mau megang. Megang. Terus banyak nih baju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Ushulus Sittah, 6 pokok pondasi yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Buku ini menjelaskan kepada kita tentang pondasi-pondasi penting yang harus dibangun, yang harus dipahami sebelum kita membangun bangunan yang lain. Sebagaimana layaknya pondasi itu adalah unsur daripada bangunan yang pertama kali dibangun. Maka artinya siapa saja yang ingin membangun Islam di dalam pribadinya, maka dia harus membangun terlebih dahulu pondasinya. Di antaranya adalah 6 pokok pondasi yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kita para jamaah sekalian sudah sampai kepada pondasi yang kelima. Kalau boleh kita ulang, pondasi yang pertama itu apa? Tauhid. Pondasi yang pertama adalah tauhid. Jadi seorang tidak akan benar Islamnya, tidak akan bagus bangunan Islamnya, kecuali dia membangun dari dasarnya, yaitu tauhid.
Siapa yang membangun Islam bukan dibangun di atas landasan tauhid, maka Islamnya tidak akan pernah bagus, bahkan rusak. Kedua, apa pondasinya yang kedua para jemaah? Masih ingat? Taat kepada apa? Taat kepada ulil amri. Yang ketiga, bersatu. Yang keempat, ilmu, ya. Yang kelima, ini yang sedang kita bahas, yaitu mengenal siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pondasi yang pertama adalah tauhid, pondasi yang kedua adalah taat kepada ulil amri. Pondasi yang ketiga, Islam itu dibangun di atas pondasi persatuan. Maksud bersatu di sini adalah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga tadi persatuan. Yang keempat adalah ilmu, memahami makna ilmu yang sebenarnya. Seorang tidak akan benar agamanya selama dia tidak paham makna ilmu yang sebenarnya. Di ilmu yang sebenarnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa-apa yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang datang dari para sahabat kita tahu. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, dan yang ketiga adalah pemahaman. Ingat, ada tiga yang datang dari sahabat, ada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman. Siapa saja yang membawa Al-Quran di tengah-tengah umat, membawa hadis di tengah-tengah umat, akan tetapi tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat, maka pasti dia akan menyesatkan manusia. Dan yang kelima adalah mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenali lawan dari wali Allah, yaitu wali syaitan. Siapa itu wali Allah dan seperti apa itu wali syaitan? Seorang yang tidak paham masalah ini, para jemaah atau pondasi ini, pasti dia akan tersesat. Mengapa? Karena dia akan menjadikan standar yang salah di dalam anggapannya terhadap wali. Dia akan menokohkan seorang yang sebenarnya dia wali syaitan, dianggap wali Allah, padahal wali syaitan. Karena dia tidak paham wali yang sebenarnya itu siapa. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah sebutkan ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil yang dibawa oleh penulis buku ini. Yang pertama adalah dari surat Ali Imran ayat 31. Jadi ciri wali Allah itu ada pada surat Ali Imran ayat 31 yang pertama, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan ayat ini, ya. Dan insyaallah kita akan lanjut dengan membacakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau penulis tentang siapakah wali Allah tersebut. Baik, saya baca terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh beliau. Wa ayatun fil Maidah, dan satu ayat di dalam surat Maidah. Ayat ini menjelaskan siapa itu wali Allah. Wa hiya qauluhu, dan dia adalah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi
Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Al-Maidah ayat 45. Mungkin bisa dilihat ya di dalam mushaf, aplikasi mushafnya. Kita sama-sama baca dan kita sama-sama bahas. Ini ayat yang kedua para jamaah, atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana beliau sedang menjelaskan ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para jamaah sekalian, kemarin kita sudah sampaikan di dalam usul yang kelima ini tersirat sebuah pembahasan ya, bahwasanya kita semua wajib berusaha menjadi wali Allah. Ya, kita semua wajib menjadi wali Allah. Mengapa demikian para jamaah sekalian? Karena wali Allah lah yang akan selamat. Yang akan selamat hanyalah wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Wali itu artinya kekasih. Kekasih Allah yang ditolong Allah. Baik, kita baca dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum an dinihi, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum tersebut dengan kaum yang lebih baik. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, di mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut kepada sesama orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, keras permusuhannya kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut celaan dari orang-orang yang suka mencela. Nah, baik para jamaah sekalian, di dalam ayat ini disebutkan bahwa ciri wali Allah itu ada 4. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadhihi arba sifatin hiya sifatu auliyaillah. 4 sifat yang disebutkan di dalam ayat ini adalah sifat daripada sifat wali-wali Allah. Hadhihi sifatu auliyaillah, annahum yuhibbunallah wa yuhibbuhumullah. Ayat ini menjelaskan tentang sifat wali-wali Allah, di mana mereka itu mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Jadi para jamaah sekalian, wali Allah itu siapa? Yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Kemarin di dalil yang pertama, orang yang mencintai Allah itu dibuktikan dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan perkara bid'ah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Di ayat pertama, dalil pertama menjelaskan bahwasanya wali Allah itu mereka senantiasa berada di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas sunnah dan meninggalkan perkara bid'ah. Kalau begitu wajib nggak jadi wali? Wajib kan? Nah, berada di atas sunnah dan menghindar dari bid'ah adalah sebuah kewajiban.
Yang pertama. Yang kedua, ini yang akan kita bahas. Para jamaah sekalian, ciri wali Allah itu adalah yuhibbunallah. Mereka itu mencintai Allah. Wa yuhibbuhumullah, dan mereka pun dicintai Allah. Mencintai Allah, para jamaah sekalian, adalah sebuah tren, ya, yang banyak digaungkan oleh banyak manusia. Banyak sekali orang yang mengaku mencintai Allah. Dan tidak semua yang mencintai Allah itu pasti dicintai Allah. Ingat, tidak semua yang mengaku mencintai Allah akan dicintai oleh Allah. Orang-orang yang mencintai Allah dan Allah akan cinta kepadanya hanyalah orang-orang yang memenuhi syarat. Itu syaratnya di ayat pertama kemarin, dalil pertama, mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Para jamaah sekalian, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebuah jalan untuk bisa sampai kepada pengorbanan. Nah, para jamaah sekalian, ya, cinta kepada Allah itu memberikan pengaruh yang besar di dalam jiwa kita. Ini terbukti orang yang cinta kepada Allah itu dia akan rela berkorban, ya, untuk Allah. Rela berkorban dalam rangka mentaati Allah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah itu pasti akan rela berkorban dalam rangka mengikuti perintah Allah. Nah, kita lihat para jamaah sekalian, banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau berkorban dalam mentaati Allah. Karena cinta itu berkonsekuensi taat, tunduk, patuh. Ada orang ngaku cinta kepada Allah, tapi untuk sholat saja berat. Ini bohong. Apalagi sholat berjamaah. Ada peribahasa para jamaah sekalian, yang peribahasa ini menjadi peribahasa yang terkenal di kita. Peribahasa tentang cinta. Nah, cinta itu katanya, ya, benar atau salah ini tolong dikoreksi. Cinta itu katanya gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Benar tidak? Cinta itu seperti itu. Cinta itu akan menjadikan seorang rela mendaki gunung dan rela menyeberangi lautan. Kemudian ditambah lagi sama anak muda sekarang, katanya tai kucing pun bisa jadi rasa coklat. Benar enggak ini? Ya, mungkin yang pernah jatuh cinta mungkin bisa memberikan pendapatnya. Tapi para jamaah sekalian, kalau kita lihat pada kenyataannya, pernyataan seperti tadi itu benar. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itu benar. Kalau sudah cinta. Apalagi cintanya teramat besar, teramat dalam. Nah, bayangkan para jamaah, kalau seandainya cinta itu model yang cinta seperti tadi, lautan kan ku seberangi, gunung kan kudaki, model cintanya itu cinta kepada Allah. Modelnya seperti itu. Nah, bagaimana coba? Kalau model cinta kita tadi, yang lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, modelnya cintanya kepada Allah seperti itu. Maka para jamaah sekalian, tidak ada perintah Allah yang akan dianggap berat. Tidak akan ada larangan Allah yang dianggap menyusahkan. Kalau sudah cinta, ya, perintah Allah yang berkaitan dengan waktu, yang terus menerus dalam sehari, misalnya
5 kali adalah sholat 5 waktu. Bagi orang yang sudah cinta kepada Allah dengan cinta yang lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, sholat 5 waktu adalah prioritas. Ya. Apapun halangannya, dia akan tetap sholat 5 waktu. Berjamaah lagi. Walaupun rumahnya jauh dari masjid, ya, walaupun harus berkorban waktu, dia tinggalkan, dia kerjakan. Ya. Walaupun dia punya bisnis besar, waktunya sholat, dia sholat. Lagi jualan, lagi laris-larisnya, ya. Kemudian adzan zuhur berkumandang, dia tinggalkan. Karena cinta kepada Allah tadi. Jangankan hanya harta, ya, lautan saja diseberangi, dia rela berkorban harta. Maksudnya begitu. Dan cinta para jamaah sekalian itu pengaruhnya besar dalam mendukung kita taat kepada Allah. Maka bukti dari cinta itu rela berkorban. Makanya para jamaah sekalian, kalau ada orang yang sholat tidak sholat, puasa tidak puasa, perintah Allah diabaikan, larangan Allah diabaikan, mengaku cinta kepada Allah, ini dusta. Ini dusta. Tidak akan mungkin pembuktian cinta kepada Allah dengan cara melalaikan perintah-perintah Allah. Jadi wali Allah itu yuhibbunallah. Ya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada Allah. Jadi wali Allah itu cinta kepada Allah, para jemaah sekalian. Seperti misalnya menuntut ilmu, belajar agama. Seperti yang kita lakukan sekarang. Orang kalau sudah cinta sama majelis ilmu, apapun alasannya, tetap akan dilakukan menuntut ilmu tersebut. Kalau sudah cinta, tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Kadang ada orang menuntut ilmu tuh kadang semangat, tidak semangat, ya karena sebenarnya cintanya kurang sama ilmu tadi. Tapi kalau cintanya terhadap ilmu itu besar, pasti dia akan semangat di dalam menuntut ilmu. Ketika dia cinta kepada Allah dengan cinta yang besar, maka dia rela berkorban dalam rangka mentaati Allah. Dan para jamaah sekalian, orang beriman itu cinta kepada Allahnya lebih besar daripada cinta kepada yang lainnya. Dan bahaya kalau sampai kita cintanya kepada selain Allah lebih besar atau sebanding, ini bahaya. Masuk dalam kategori syirik. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Lihat. Wa minan nas, dan di antara manusia itu mayyattakhidhu min dunillah, ada di antara mereka yang menjadikan selain Allah andadan, tandingan-tandingan di dalam cinta. Ada di antara manusia sebagian mereka menjadikan selain Allah sebagai andadan, tandingan-tandingan. Bagaimana ciri-cirinya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Artinya sebanding. Ini bahaya para jemaah. Kalau kita cinta, misal ya cinta sama istri, model cintanya sama seperti cinta kepada Allah. Ini sama saja sudah menjadikan istri sebagai tandingan buat Allah dalam cinta. Sama saja ini nggak boleh. Apalagi lebih cinta kepada istri daripada sama Allah.
Apa saja, bukan hanya istri, dunia pada umumnya. Ketika kita lebih cinta atau sebanding cinta kita kepada dunia ini dengan Allah, maka kita sudah menjadikan dunia ini sebagai tandingan di dalam cinta. Yang seharusnya cinta itu lebih besar kepada Allah. Karena disebutkan, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu, dan ada pun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, dia lebih besar cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah itu pengakuan banyak manusia. Manusia semuanya banyak mengaku cinta kepada Allah. Akan tetapi cinta itu harus dibuktikan. Ada konsekuensi daripada cinta. Jadi wali Allah itu, para jamaah sekalian, cirinya mereka yuhibbunallah, mereka mencintai Allah. Wa yuhibbuhumullah, dan Allah pun akan cinta kepada mereka. Jadi kalau kita sudah menjalankan konsekuensi dari cinta kita kepada Allah, mentaati perintah Allah, ya, maka insya Allah Allah pun akan cinta kepada kita. Para jamaah sekalian, saya pernah mendengarkan perkataan seorang ustadz yang Masya Allah bagus sekali. Ketika beliau memberikan pertanyaan, mengapa seorang ibu itu lebih kuat menggendong anaknya daripada bapaknya? Ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi tenaga fisik, bapaknya lebih kuat daripada ibunya. Tapi pada faktanya ketika anaknya sakit, bapaknya itu gendong baru 5 menit, 10 menit, setengah jam sudah semuten. Iya, sudah semuten. Sudah gak kuat. Tapi ibunya gendong semalaman kuat. Bayangkan, padahal fisik wanita itu lemah. Tapi kalau disuruh gendong anaknya, dengan durasi waktu yang lama dia kuat. Pertanyaannya, apa yang membuat kuat? Tenaganya? Bukan. Kalau tenaganya nggak sebanding dengan tenaga laki-laki, cintanya. Bahkan ibu itu kalau anaknya sakit, dia kalau bisa bilang sama Allah begini, ya Allah, pindahkan sakitnya ke saya saja deh. Biarkan anak saya sehat, saya yang sakit. Itulah seorang ibu. Saking besarnya cintanya kepada anaknya, gila. Gila itu maksudnya apa yang diperbuatnya di luar dari batas kemampuannya. Nah, coba bayangkan para jamaah kalau cinta itu kepada Allah seperti itu modelnya. Kalau cinta kepada Allah modelnya seperti itu, Masya Allah. Tidak ada yang berat. Perintah-perintah Allah itu nggak akan ada yang berat. Ringan semuanya. Tapi menjadi berat. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Maka para jamaah sekalian, sepertinya kita harus bisa mencintai Allah dengan benar, dengan cinta sejati, ya, bukan hanya omong doang. Kira-kira apa yang bisa membuat kita cinta kepada Allah dengan cinta yang sebenarnya, para jemaah? Gimana caranya supaya kita bisa cinta kepada Allah dengan benar? Ya, di dalam usul tsalatsa disebutkan syaratnya. Ada 3 minimalnya syarat agar seorang itu bisa cinta kepada Allah dengan benar. Yang pertama adalah dengan apa? Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah. Kalau kita semua ingin cinta kepada Allah dengan cinta yang sebenarnya, maka kenali dulu Allahnya. Karena mustahil seorang itu akan cinta kepada Allah kalau dia nggak kenal Allah. Kenali Allah terlebih dahulu. Siapa itu Allah?
Maka insya Allah kalau kita sudah kenal siapa itu Allah, akan lahir cinta. Makanya ada pepatah yang mengatakan ada benarnya, ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita ini bisa cinta banget sama istri kita karena kita kenal dia dengan baik. Masya Allah, setelah kita nikahi ternyata apa? Kita kenal dia dengan baik, apa? Dia rela nyuci baju kita, masak buat kita, dalam keadaan capek, ngantuk, tetap mau melayani kita. Mengenali sifat-sifatnya membuat kita semakin cinta. Karena kalau tidak kenal para jamaah nggak mungkin akan cinta. Nah para jamaah sekalian, dan mengenali Allah itu ya ada dengan 3 cara minimalnya. Mengenali Allah itu ada 3 cara. Bagaimana? Yang pertama dengan cara mempelajari Al-Quran. Ya, Al-Quran dipelajari dengan baik, dengan benar, dengan pemahaman para sahabat. Insya Allah dengan mempelajari Al-Quran kita akan dapati keterangan siapa itu Allah sebenarnya. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat kauniyah, mempelajari ayat-ayat ciptaan Allah. Ya. Nah para jemaah sekalian, fakta benar adanya banyak orang-orang kafir yang masuk Islam setelah mereka melakukan penelitian tentang ayat kauniyah Allah, ciptaan Allah. Meneliti nyamuk, ya ternyata dalam tubuh nyamuk ini ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, dikaitkan dengan ayat, ternyata benar. Ya. Meneliti alam laut, ternyata air laut dan air laut satu dengan laut yang lain tidak bisa bersatu, disamakan, dipadukan dengan Al-Quran, ternyata benar, masuk Islam. Hanya dengan meneliti ayat-ayat Allah, mereka bisa dapatkan kebesaran Allah. Mereka paham akhirnya, oh ternyata Allah ini begini, begitu. Di mempelajari ayat syariah, Al-Quran, mempelajari ayat kauniyah, kalau ingin mengenal Allah. Yang ketiga, mempelajari nama-nama dan sifatnya. Kalau kita ingin paham, ingin kenal siapa Allah, pelajari nama-nama dan sifatnya. 99 nama yang Allah sebutkan, satu-satu dipelajari. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, apa itu Ar-Razzaq. Dan para jamaah sekalian, apa di antara sebab manusia berbuat syirik? Apa sebabnya manusia itu berbuat syirik? Sebabnya apa? Sebabnya karena nggak kenal Allah. Sebabnya karena mereka nggak kenal Allah. Makanya mereka berbuat syirik. Bayangkan, coba para jamaah sekalian, di antara bentuk perbuatan syirik yang banyak dilakukan oleh manusia adalah seperti misalnya mempersembahkan sesajen, ya bahasa kita sesajen, mempersembahkan sembelihan kepada Sayyidina Allah, yang kemudian sembelihan itu dibawa ke laut, dipersembahkan. Mengapa mereka lakukan demikian? Kata mereka, agar ketika mereka melaut terhindar dari bala. Hasil tangkapan ikannya melimpah. Nah, lihat. Ini kan bukti kalau mereka tidak kenal Allah. Padahal, siapa yang menurunkan bala? Allah. Siapa yang membuat hasil tangkapan ikannya banyak, rizkinya? Allah. Lalu mengapa mereka memperlakukannya mempersembahkannya, memintanya kepada Sayyidina Allah? Karena nggak kenal Allah. Nah para jamaah sekalian, dan semua bentuk kesyirikan itu dilakukan karena nggak kenal Allah. Makanya bahaya besar kalau nggak kenal Allah itu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku namanya Salasatul Usul atau Usulul Salasah. 3 landasan pokok. Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi. Penting itu dibahas. Supaya kita ini bisa mengenal Allah dengan benar. Sehingga kalau sudah kenal Allah, nggak akan terjatuh pada sebuah kesyirikan.
Dan semua para jamaah sekalian, sebab kesyirikan itu terjadi disebabkan karena tidak kenal Allah. Kemudian ada yang unik lagi para jamaah sekalian. Bahkan ada orang yang berbuat dosa dan terus-menerus di dalam dosa itu disebabkan apa? Tidak kenal Allah. Contoh begini. Ada orang terus-menerus di dalam dosa. Dosa minum khamar, dosa riba, dosa zina, dosa apa saja. Terus-menerus tidak bertaubat. Kemudian ketika dinasehati, bertaubatlah Anda kepada Allah. Ya, dari dosa ini dan dosa itu. Karena kalau tidak taubat, itu mendatangkan murka Allah. Diazab, neraka dijelaskan. Kemudian dengan entengnya mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Katanya Allah itu Maha Pengasih. Jawabannya begitu. Katanya Allah itu Maha Penyayang. Katanya rahmat Allah itu mendahului murkanya. Masa iya gara-gara saya minum khamar saya diadab masuk neraka? Emang apa gunanya? Emang apa manfaatnya buat Allah? Nah begitu para jemaah. Berbuat dosa, dinasehati, malah pakai dalil Allah Maha Pengasih. Ini kan menunjukkan kalau mereka tidak kenal Allah. Mereka mengenali Allah hanya dari sisi yang satu. Tidak mengenali Allah secara utuh. Apa yang mereka katakan itu benar. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Itu benar. Benar tidak? Benar. Tapi maksudnya untuk siapa? Untuk yang bertaubat. Kan begitu. Untuk yang bertaubat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menerima taubat, betul. Maka jangan dijadikan berbuat dosa terus-menerus dengan dalil Allah Maha Pengampun. Jangan. Ini kesalahan banyak dilakukan. Nah, para jamaah sekalian, ya sekali lagi, disebabkan ketidakkenalannya terhadap Allah kepada Allah itu akan berakibat fatal. Bahkan kesyirikan itu terjadi disebabkan karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, syaratnya kenali Allah terlebih dahulu. Karena tidak mungkin seorang akan cinta kepada Allah kalau dia tidak kenal Allah. Dan cinta itu akan melahirkan konsekuensi ketaatan, ketundukan. Ini ciri wali Allah, ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, para jamaah sekalian, ada 3 unsur yang harus ada pada diri manusia. Kita lepas dari pembicaraan masalah wali. Ada 3 unsur yang harus ada pada diri seseorang di dalam imannya, yaitu cinta, khauf, dan roja. Cinta, takut, dan roja, berharap. Cinta itu harus tetap ada di dalam diri kita. Cinta kepada Allah. Khauf, takut, juga harus ada di dalam diri kita. Roja juga harus ada di dalam diri kita. Bahkan di dalam ibadah yang kita lakukan harus terpenuhi 3 unsur tadi. Khauf, roja, dan mahabbah. Sampai kata para ulama, ya, itu khauf, roja, dan mahabbah itu diibaratkan atau dianalogikan dengan seekor burung. Burung ada badannya, ada 2 sayap. Ya, ada khauf, roja, mahabbah. Roja adalah badannya, khauf adalah sayapnya, mahabbah ada sayapnya yang satunya lagi. Dan seekor burung itu tidak akan bisa sampai pada tujuannya ketika terbang. Kecuali dengan 3 yang tadi disebutkan. Badan, sayap, badan dan 2 sayap. Artinya apa? Kita, para jamaah sekalian, tidak akan pernah sampai kepada hamba Allah yang sebenarnya. Tidak akan sampai kepada penghambaan Allah yang sebenarnya. Sampai kita memiliki khauf, roja, dan mahabbah.
Khauf, roja, dan mahabbah itu bisa kita dapatkan dengan cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak kenal Allah nggak akan ada rasa takutnya kepada Allah. Coba kalau antum lihat, ada orang nggak sholat, santai saja nggak sholat. Apa di antara sebabnya? Apa? Ada orang nggak sholat, santai aja nggak sholat, biasa aja, kayak nggak berdosa nggak sholat itu. Apa sebabnya? Tidak takut sama Allah. Kenapa dia tidak takut sama Allah? Karena nggak kenal Allah. Coba kalau dia kenal Allah, ya kan? Ternyata Allah itu murkanya. Para jamaah sekalian, ini analogi supaya kita ini takut sama Allah dan kenal Allah. Ada maling, jambret, maling, ketangkap. Kemudian setelah ditangkap dihukum keroyok oleh massa. Kemudian disusun bannya disiram minyak, orang itu dimasukkan dalam ban, dibakar hidup-hidup. Ya, apa yang Anda ceritakan tadi menurut antum kejam apa tidak? Hah? Bakar maling hidup-hidup itu kejam apa tidak? Kejam ya? Kejam sekali. Antum kalau ada kejadian itu mau ikut-ikutan nggak? Diadab. Walaupun maling, ternyata itu maling yang pertama kali dia lakukan. Sudah dibakar hidup-hidup. Kejam para jamaah sekalian. Itu belum seberapa kalau dibanding siksaan Allah. Neraka itu bahan bakarnya bukan ban mobil bekas. Ya kan? Apinya saja perbandingannya berapa? Api neraka dengan api dunia berapa bandingnya? 70. 1:70. Dan orang yang masuk neraka pada jamaah sekalian tidak ada belas kasih buat mereka. Itulah makanya Allah itu adabnya sangat pedih. Ya kalau kita ceritakan neraka nggak bisa kita gambarkan dengan kengerian yang ada di dunia ini. Sekejam-kejamnya manusia menyiksa manusia di dunia ini, Fir'aun membakar hidup-hidup orang yang beriman kepada Allah. Belum seberapa dengan pedihnya siksaan Allah. Maka orang kalau paham ke situ, nggak bakal berani dia ninggalin sholat. Tapi karena dia memahami Allah dari sepihak, Allah itu yang dia ingat cuma Maha Pengampun saja. Dia nggak sadar kalau Allah itu adabnya sangat pedih. Dia nggak sadar kalau ternyata Allah menciptakan surga dan neraka. Untuk apa para jamaah sekalian ada surga dan neraka? Untuk apa ada neraka? Kalau ahli taat dan ahli maksiat ujungnya masuk surga. Untuk apa diciptakan neraka? Yang taat, hawa nafsunya dikekang di dunia dalam rangka mentaati Allah, masuk surga. Yang durhaka kepada Allah, yang membebaskan hawa nafsunya, tidak mentaati Allah, masuk surga juga. Karena Allah Maha Pengampun. Ya. Untuk apa ada neraka? Lalu buat apa kita taat kalau ujungnya hasilnya sama dengan yang durhaka? Nah ini para jamaah sekalian tidak dipahami oleh banyak manusia. Karena mereka hanya meyakini, memahami Allah itu Maha Pengampun. Benar Allah itu Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi yang bertaubat. Kan begitu. Tapi itulah pintarnya atau pandainya syaitan. Menyesatkan manusia di jalan kesesatan dengan cara menggambarkan kepadanya bahwa Allah Maha Pengampun. Ya. Maka oleh sebab itu para jamaah sekalian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa benar-benar mengenali Allah, sehingga kita bisa cinta dan bisa takut, bisa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, wali Allah itu adalah orang-orang yang mencintai Allah.
dan Allah pun akan cinta kepada mereka. Tapi ingat ya, cintanya bukan hanya sekedar pengakuan. Ya. Saya cinta Allah kok, tapi amalannya jauh dari ketaatan. Kalau ada orang yang ngaku cinta sama istrinya, saya cinta sekali sama istri saya, tapi nggak tanggung jawab lahir batin. Pernyataan cintanya itu dianggap benar atau dusta? Ada orang yang bilang, saya cinta sekali dengan anak saya, tapi nggak tanggung jawab dunia akhirat. Nah, pernyataan cintanya ini dusta atau benar? Dusta. Ada orang aku cinta kepada Allah, satupun dari larangan Allah tidak pernah dia hiraukan, satupun dari perintah Allah tidak pernah dia hiraukan. Ini dusta. Maka para jamaah sekalian, ciri cinta seseorang kepada Allah itu besar adalah seberapa banyak perintah yang perintah Allah yang dia tunaikan dan seberapa banyak larangan Allah yang dia tinggalkan. Semakin banyak ketaatannya, semakin banyak ketaatannya kepada Allah, maka pengakuan cintanya benar dan semakin besar cintanya kepada Allah, dan Allah pun akan cinta kepada mereka. Kemudian adillatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal mu'minin. Adillah, wali Allah itu memiliki sifat adillatin 'alal mu'minin. Adillatin ini kasih sayang lemah lembut kepada sesama orang beriman. Semakin tinggi cintanya kepada sesama muslim, maka semakin tinggi derajat perwaliannya di sisi Allah. Ini para jamaah sekalian, jangan dikira ibadah itu hanya yang berkaitan langsung dengan Allah. Ini banyak ibadah yang ditinggalkan, yang sebenarnya itu justru ciri dari orang beriman, yaitu ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia. Cinta sesama kaum muslimin, berkasih sayang dan berlemah lembut kepada sesama kaum mukminin. Itu bagian dari ciri Allah, ciri wali Allah. Jadi ciri wali Allah itu adalah berkasih sayang dan berlemah lembut kepada sesama orang beriman. Nabi SAW bersabda, para jamaah sekalian, hadis ini insya Allah banyak dihafal oleh kita. Kalaupun tidak hafal, kita sudah tahu maknanya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya iman yang sempurna, bukan nafyul iman, tapi maksudnya imannya tidak sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang dengan iman yang sempurna, hatta, sehingga dia memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yuhibbu li akhihi, dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, para jamaah sekalian, ibadah mencintai saudara sesama muslim pada hari ini sudah pudar, bahkan sirna. Manusia hari ini sudah dirasuki dengan watak tabiat individualisme. Tidak peduli dengan saudaranya. Bagaimana tidak para jamaah, manusia hari ini menjadi individualisme. Karena apa?
dari semenjak SD sampai kuliah dididik untuk individual. Para jamaah sekalian, saya tanya sama antum sekarang. Sekarang cari pinjaman uang sama saudara mudah apa sulit? Cari pinjaman duit. Bukan pinjam untuk poya-poya ya. Antum dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa, kemudian cari pinjaman, mudah apa sulit? Sulit. Kenapa sulit? Mungkin antum minjem utang nggak bayar kali, jadi susah dapat pinjaman. Bukan hanya itu. Karena faktornya adalah individualisme. Kalau saya pinjamkan uang saya kepada si fulan, saya maka nggak punya untung karena nggak boleh ngambil riba. Maka lebih baik saya putar di bisnis, saya dapat untung. Kalau si fulan minjam sampai 3 bulan 10 juta untuk berobat bapaknya yang sakit, 10 juta tuh kalau diputar saya sudah dapat untung 1 bulan 2 juta, 6 juta lewat. Dipinjamkan cuma-cuma, individualisme. Makanya ini juga para jamaah sekalian yang menjadikan riba itu apa? Laris. Karena manusia individualismenya besar. Sekarang kaum muslimin yang susah mau nyari pinjaman kemana? Ustadznya nyeramahin riba. Jamaahnya juga nasihatin gak boleh minjem ke bank. Tapi ketika dia butuh pertolongan, sana sini nyari pinjaman gak dapat. Yang baik hati rentenir. Gimana lagi? Agama disampaikan tapi solusinya gak ada. Manusia udah individualisme semua. Para jamaah sekalian. Makanya apalagi kalau kita misalnya menjelaskan bagaimana para sahabat dulu. Bagaimana mereka mencintai saudaranya. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut i'thar. I'thar ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat dulu itu mendahulukan orang lain daripada diri mereka. Walaupun mereka itu sangat butuh. Nah ini para sahabat. Kalau kita menjelaskan kisah-kisah para sahabat yang sifatnya i'thar, ini kayak lagi cerita dongeng kalau diceritakan sekarang. Iya. Iya tidak para jemaah? Nyeritakan bagaimana para sahabat dulu, para salaf dulu i'thar, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, bahkan lebih besar cinta kepada saudaranya kepada dirinya daripada kepada dirinya. Itu kalau diceritakan sekarang seperti dongeng. Masa iya? Karena memang sehari ini sifat kita manusia tamak dengan dunia. Jauh sekali dari i'thar. Jauh sekali dari belas kasih. Yang ada individualisme. Saya ingin ceritakan para jamaah salah satu kisah yang pernah terjadi pada perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini adalah perang melawan kaum muslimin melawan Kristen Romawi, terjadi pada tahun 13 Hijriah. Pada perang Yarmuk ini ada sebuah kisah yang sangat baik, bisa kita ambil pelajaran. Yang menjelaskan, menunjukkan betapa i'tharnya mereka kepada orang lain. Nah para jamaah sekalian, Hudzaifah al-Adawi radhiyallahu anhu, salah satu sahabat, pada perang Yarmuk ini beliau berangkat menuju kancah pasca perang. Sudah perang, ya, beliau berangkat mengelilingi pasukan, mengelilingi korban, jumlah korban-korban yang sudah tergeletak. Hudzaifah al-Adawi, beliau ingin mencari anak pamannya yang ikut jihad dalam perang Yarmuk. Maka dicari anak pamannya ini oleh Hudzaifah al-Adawi untuk memberi air minum. Karena kalau jihad itu zaman dulu kan 1 lawan 1. Ya.
pakai pedang. Ada kemungkinan nggak sempat minum, nggak sempat bawa aqua di kantongnya. Gimana mau bawa aqua? Nggak sempat minum. Beda dengan perang zaman sekarang. Perang zaman sekarang kan tinggal pencet tombol sambil minum kopi. Zaman dulu perangnya tidak begitu. Perangnya berhadapan dengan lawan. Nggak sempat bawa botol aqua. Ya. Jadi Hudzaifah Al-Adawi berniat mencari anak pamannya untuk memberi minum. Maka dicari anak pamannya ini, ternyata didapati anak pamannya tergeletak menjadi korban. Ya sudah sekarat. Maka Hudzaifah Al-Adawi menyodorkan minum kepadanya. Disuruh minum. Pas mau diminum para jamaah sekalian, terdengar serintihan dari sebelahnya mujahid yang menjadi korban, rintihan merintih kehausan. Air. Maka pemuda ini tadi yang sudah dipegang di tangannya gelas atau wadah botol air, hendak meminum, mendengar ada orang lain yang kehausan, maka dia berkata kepada Hudzaifah Al-Adawi, berikan air ini kepada orang yang kehausan. Maka dibawalah air ini kepada orang yang kehausan tadi minta air, dicari. Ya. Ternyata beliau adalah sahabat Hisham bin As yang merengek minta air tadi. Radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian beliau pun diberi air. Namun ketika mau meminum air tersebut, terdengar rengekan rintihan dari orang lain, dari tempat lain. Ada orang yang meminta air. Sudah sekarat mau mati pada jemaah. Maka sahabat Hisham bin As pun memerintahkan kepada Hudzaifah untuk mencari orang yang meminta air tadi. Maka dibawa air itu kepada orang lain tersebut. Ternyata didapati orang tersebut yang minta air sudah meninggal, syahid. Kemudian Hudzaifah Al-Adawi balik lagi mencari Hisham. Ternyata Hisham radhiyallahu an didapati sudah meninggal. Kemudian berlari lagi beliau mencari anak pamannya. Ternyata anak pamannya pun sudah meninggal. Lihat ini ikhtarnya mereka. Seperti dongeng. Antum pernah dengar ada orang yang mati karena kehausan? Kelaparan? Iya. Antum walaupun makan 5 piring gak dikasih air minum bisa mati. Iya. Jangankan 5 piring. Ya kita kalau sudah tua ini makan 10 suap gak bareng sama air udah seret tenggorokannya. Karena semakin sempit. Air itu penting para jamaah sekalian. Jangan dianggap air itu remeh. Penting, kehidupan. Allah menjadikan dengan sebab air sumber kehidupan. Bayangkan kalau bumi ini gak ada hujan. Seperti kemarin 2 bulan. Sumur-sumur kering. Air itu penting. Maka lihat ihsarnya mereka mendahulukan orang lain. Karena mereka tertanam di dalam hati mereka apa? Mencintai saudara sesama mukmin adalah bagian dari iman. Nah, sekarang masalah ini sudah luntur dari hati kita. Ya. Kita ini sudah mengikuti kehidupan gaya orang-orang kafir yang individualis. Kadang Masya Allah para jamaah, saya diceritain sama salah satu seorang ustadz yang istrinya menangis. Menangis bukan karena sedih, menangis karena lapar. Jadi ustadz itu satu malam dari pagi sampai malam nggak punya beras, nggak makan. Nangis istrinya. Kemana jamaahnya?
Nah, para jamaah sekalian, sampai seperti ini keadaannya, saking individualisnya kita ini, sampai tidak peka dengan orang lain. Apakah orang lain ini butuh pertolongan, butuh bantuan atau tidak? Jangankan peka, orang lain datang kepada kita untuk minta pertolongan saja kita acuh. Padahal para jamaah sekalian, bisa jadi orang yang datang kepada kita meminta pertolongan dan bantuan, itu adalah utusan Allah. Yang diutus oleh Allah kepada kita untuk menguji sejauh mana keimanan kita. Dan wali Allah Subhanahu wa taala adzillatin 'alal mu'minin, berkasih sayang, berlemah lembut kepada sesama mukmin. Memperhatikan sesama mukmin, keadaan mereka. Nah, para jamaah sekalian, yang sebagaimana kita tahu para jamaah sekalian ya, orang beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Apalagi sesama kajian para jamaah sekalian, harus lebih peka. Kalau misalnya ada jamaah sesama kajian, kok si fulan sekarang gak pernah ngaji kemana? Kita dapati ternyata dia lagi kesusahan ekonomi sehingga gak bisa lagi ikut ngaji. Padahal dia orang yang semangat bantu. Ya, ingat orang-orang yang dianugerahi oleh Allah harta yang lebih, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhirat akan ditanya, kemana hartamu dibelanjakan? Untuk apa hartamu? Harta nikmat yang aku berikan kepadamu berupa harta digunakan untuk apa? Oke, kita selamat dari pertanyaan Allah. Dari mana kamu dapat harta itu? Dari jalan yang halal, dari kerja begini-begini, selamat. Karena caranya baik. Tapi pertanyaan kedua dengan harta tadi, di mana dibelanjakan? Nah, ini para jamaah sekalian, karena pada umumnya menolong orang lain itu mayoritasnya berkaitan dengan harta. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, ya, kita harus peka terhadap ini, ya, karena ternyata mencintai seorang mukmin itu bagian daripada iman, ya. Bahkan sifat diantara sifat wali-wali Allah itu adalah kasih sayang lemah lembut kepada sesama mukmin. Nah, ini yang tadi saya ceritakan berkaitan dengan dunia. Sekarang yang berkaitan dengan akhirat, agama. Kita juga harus cinta kepada sesama mukmin yang berkaitan dengan akhirat. Apa? Ketika melihat saudara kita tersesat dari jalan Allah, kita luruskan. Nasihat dengan benar, dakwah dengan baik. Ya. Di dunia akhirat, cinta kepada saudara kita sesama muslim itu cinta yang kaitan dengan dunia dan akhiratnya. Kalau akhirat berkaitan dengan agama, maka kita dakwahi mereka. Nah, para jamaah sekalian, sepertinya waktu kita sudah jam 12 kurang 4 menit. Sebentar lagi mau zuhur. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, menjelaskan ayat dari surat Al-Maidah ayat 45 yang menyebutkan ciri daripada wali-wali Allah. Hanya 2 yang bisa kita sebutkan, sisanya aizzatin 'alal kafirin, keras permusuhannya terhadap orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. 3, ya, insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita bisa bawa pulang ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada yang salah, jangan diambil, ya. Kalau ada yang salah atau penyampaian yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka jangan diambil. Tinggalkan, lemparkan, kita rujuk kepada pemahaman yang benar. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jazakallah. Iya.
Kenapa kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita disuruh apa? Mengucapkan jazakallahu khair. Para jamaah sekalian, pada prinsipnya kita ini orang beriman disuruh agar tidak lupa seperti lupa kacang pada kulitnya. Itu kan. Dalam akidah kita ini disuruh berterima kasih kalau ada yang memberi kita kebaikan. Bahkan kata Nabi, la yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah siapa saja orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia yang menjadi pelantara Allah untuk memberikan kebaikan. Ya banyak dalil yang menyebutkan agar kita ini membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Berterima kasih, yang mengucapkan terima kasih, mendoakannya kebaikan dan sebagainya. Dan di antara bentuk terima kasih kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita dengan doa jazakallahu khairan. Itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita dengan cara mendoakannya. Jazakallahu khairan. Artinya apa? Jazakallah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu khairan. Iya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Itu doa yang bagus para jamaah sekalian. Karena belum tentu kita bisa membalas kebaikan mereka ini, orang yang berbuat baik kepada kita dengan materi. Dan doa tadi Masya Allah ya, dijelaskan sebagaimana banyak penjelasan dari ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Aminur Bait ya, ketika menjelaskan mengapa kita harus menjelaskan jazakallahu khair, membawakan riwayat dari sahabat Umar bin Khattab ya, dan sebagainya, yang intinya para jamaah sekalian, doa jazakallahu khair itu doa yang paling bagus di antara doa-doa yang bagus. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikannya bisa-bisa berupa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Orang yang berbuat baik kepada kita layak untuk mendapatkan doa kebaikan dari kita. Ya, dan mereka berhak mendapatkan doa kebaikan dari kita. Maka siapapun kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, doakan dengan jazakallahu khairan. Kita tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah ketika kita tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia. Di antara ucapan terima kasihnya adalah doa tadi. Jazakallahu khairan. Sebagaimana Nabi bersabda, la yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak dianggap orang itu bersyukur kepada Allah ketika dia tidak mau berterima kasih kepada manusia. Baik, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada lagi para jamaah sekalian? Iya. Aizzatin alal kafirin. Bersama kepada orang Islam, sesama mukmin. Oh, bersifat tegas kepada orang kafir. Walaupun belum dibahas ya, kita belum bahas ini kan. Nah, ini kan ciri wali Allah yang berikutnya ya, aizzatin alal kafirin, dan yang tiga ini insya Allah dijelaskan besok. Tapi intinya yang dimaksud dengan aizzatin alal kafirin ini, keras permusuhannya dengan orang-orang kafir ini, maksudnya adalah bersikap berlepas diri ya dari orang kafir. Sikapnya lepas diri dari orang kafir, dari agamanya orang kafir, lepas diri. Tidak boleh berloyalitas dengan mereka dalam agama. Bukan berarti kita punya tetangga orang kafir terus tegas atau kasar, bukan.
Tapi maksudnya di sini keras ini teras permusuhannya dengan keyakinannya. Berlepas diri dengan agamanya. Jangan pernah sekali-kali berloyalitas dengan orang kafir yang berkaitan dengan agamanya. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu dengan orang kafir saling tolong-menolong untuk meninggikan agama mereka, dengan orang Islam malah menjatuhkan. Itu orang-orang munafik. Agama Islam terus diserang, sedangkan agama orang kafir dipuji. Nah, ini bentuk daripada penyimpangan. Dan insya Allah lebih jelasnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang ketika pembahasan ini. Baik para jamaah, sudah waktu zuhur. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.